jam 6:15 ngapain jus 25 ngantuk. Kita pakai jalan-jalan ya, melihat kampung Tajur, Desa Pembakarsari hari pertama. Itu suara ayam tak petok. Matahari, saya membelakangi matahari ya. Ini pesantren Tajur Lali. Gedungnya wakaf dari keluarga Bapak Wahyu Setiawan almarhum dan istrinya Ibu Ayu. 248 meter sama gedungnya, dan ini tanahnya 1.100 dijual warisan dari Bapak Wahyu, dijual. Luasnya 1.128 meter persegi. SHM, hubungi 0813 2981 9865 ya. Bisa dibeli, kalau udah dibeli diwakafkan. Mana? Kalau habis dibeli diwakafkan aja ke ini pesantren Tajur Lali untuk bekal di akhirat. Ini paling berapa semeternya? 1 juta kali. Kalau 1 juta paling 1 miliar. Barangkali ya 1 juta, saya nggak tahu. Silakan dihubungi langsung. Itu diwakafkan ke pesantren Tajur Lali. Kita bikin ini ya, pesantren sekolah ya, berbasis SMK, pesantren berbasis SMK ini multimedia atau kreatif digital kreatif ya. Uang disimpan ya, perlu uang, tapi juga enggak banyak juga perlunya. Yang diperlukan itu adalah bekal ke akhiratnya. Uang itu bekal untuk dunia, yang enggak banyak juga sih. Dan kita nyebrang ya, nyebrang apa, lapangan sepak bola. Kita ke Masjid Nama Syuhada ya. Wah, embun. Sore ya, jualannya sore, gorengan sama bubur ayam, sama jualan Mas Yudi 80 kilo. Jadi akhirnya saya dikenal sebagai pedagang. Ya memang saya sudah 8 tahun dorong gerobak. Gerobak pertama dorong ketika umur 55 tahun, hari Rabu 7 April 2016. Umurnya 55, pertama kali saya dorong gerobak jualan kacang hijau, bubur kacang hijau yang saya bikin sendiri, campur. Dalam satu gerobak itu jualan cilok saya bikin sendiri. Nah, kita tiba di kampus ini, apa namanya, kampus PTIK ya, ada 120 mahasiswinya. Ini harusnya desa benerin nih jalan nih, ada saya kubangan kebu begini, akhirnya nggak ngalir.
Ya, ini anak mahasiswa juga pada tidur kali. Tapi ada suara. Kita menuju Masjid Nam Syuhada ya. Mereka belum dimatiin nih. Ini musola Aulia Rahman. Ini kampus 4 lantai, 7 bulan dibangun di atas tanah 1000 meter. Wah, parkir di jalan. Wah, Bang Ujang bener-bener deras mengalir. Susu jahe merah gimana? 10 bulan? Bongkar aja. Hah? Dibongkar? Katanya? Orang itu gimana? Enggak dikecilin? Iya. Sayang amat, Pak. Yang Terus biayanya gimana kalau begitu? enggak biaya bongkar, apa biaya ngecilin? Turunnya 10 bulan 300.000. Sayang bener. Susu jahe merah. Lagi ini nih. Iya. Yuk. Ini ya. Selamat pembongkar. Hari pertama puasa membongkar gerobaknya, Masya Allah. Bikin dibongkar harga 3 juta, kalau ada uangnya saya beli, tapi udah dibongkar. Mau dicicil 10 bulan, sebulan 300, rupanya minta cash ya. Mau dikecilin tuh, taruh ya, sebenarnya kalau 50 cm 40 dia maunya 40 cm, tipis amat tuh gerobak, karena supaya enteng dibawa jalan. Sebenarnya kalau 50 atau 60 cm sih mangkal aja. Nah, kita sebentar lagi belok ke kiri dan langsung tampak menjulang Masjid Nam Syuhada. Tuh. Ya. Mungkin nggak dimatiin. Ya, hanya dipakai sholat 5 waktu, belum bisa sholat jamaah, masih berantakan. Jadi dipakai sholat tiap hari. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya pada para donatur yang sudah membangun Masjid Nam Syuhada. Mencapai hari kerja ke 500. Berapa ini? 545 kayaknya. Kalau kita lihat ini sudah dipasang kemarin. Kuat sih. Ini kok enggak sih?
kita naik ya. Yang lama memang finishingnya ini, finishingnya lama. Perkiraan tukang perlu 200 juta lagi karena luarnya belum ya, belum diplester. Ininya juga atapnya belum ya. Kemarin tukang apa ini, keramik, bukan keramik, granit dipasang. Alhamdulillah mewah. Masjid Naum Syuhada yang atas ukuran 7x13, yang bawah 6x10. Di sini nanti di lantai pertama itu bikin apa? Di lantai pertama untuk sholat, di lantai kedua untuk studio radio Radio Naum Syuhada, kemudian podcast, terus sejumlah apa? Podcast perpustakaan sastra ya. Kemudian untuk studio podcast mendatangkan narasumber, dan juga ya untuk studio TikTok pelatihan, dan untuk penjualan lewat online ya. Di sini jadi kita serang dunia. Dari kampung Tajur kita serang dunia dengan dakwah dan dagang dari Masjid Naum Syuhada untuk menciptakan generasi baru penghafal Quran yang pandai dakwah dan pandai dagang ya. Dan itu kampus yang tadi kita lewatin, kampus apa, PTQ, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran. Rektornya adalah yang sekarang jadi Menteri Agama, yaitu Pak Profesor Dr. Nazaruddin Umar ya, yang mencium paus kemarin. Kita sayangkan mencium paus. Dia harusnya juga mencium Prabowo, karena Prabowo yang membiayai Nazaruddin Umar untuk kuliah di McGill University, dan Nazaruddin Umar dia juga harusnya mencium kepala dari Habib Rizik Syihab, dan dia harus mencium lawan-lawan politik pemerintah. Ini kan karena Habib Rizik Syihab dibandingkan Nazaruddin Umar lebih alim. Habib Rizik sebagai seorang dokter, dia mempertahankan disertasi dalam bahasa Arab. Disertasinya lebih dari 1000 halaman bahasa Arab, dan penguasaan ilmu Islam tentu lebih dalam Habib Rizik ya, sebagai seorang aktivis pejuang politik sekaligus ya kan, memiliki pesantren di Megamendung dan menjadi seorang organisator di Front Pembela Islam selama 1/4 abad ya. Dibanding Nazaruddin Umar tentu lebih alim Habib Rizik Syihab. Sebagai seorang orator, seorang akademisi, basis akademik Habib Rizik cukup tebal ya, dan dia juga seorang aktivis ya. Beda dengan Nazaruddin Umar, dia bukan seorang aktivis ya, Islam. Harusnya Nazaruddin Umar mencium bukan hanya paus yang kemarin datang, tapi juga dia harus memuliakan, mencium orang yang beriman, yaitu Habib Rizik Syihab, karena dia Nazaruddin Umar
berani mencium kepala seorang kafir dari Vatikan. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Saya melaporkan dari lantai 2 Masjid 6 Syuhada. 6 Syuhada lah santri Habib Rizik Syihab, Laskar Front Pembela Islam, yang dibunuh di kilometer 50 di Cikampek oleh orang-orang jahat. Dan orang-orang jahat itu, rejim orang jahat itu ada di Kabinet Merah Putih. Jadi Kabinet Merah Putih menurut Habib Rizik Syihab bau anyir darah KM50 dan harus dibersihkan Kabinet Prabowo. Harusnya saya nggak ngomong politik ya, puasa hari pertama malah ngomong politik. Susah politik dilepaskan. Ya silakan bagi para pengunjung, ya, para donatur masih memerlukan 200 juta lagi untuk membangun Masjid 6 Syuhada. Yang kita abadikan 6 Syuhada itu adalah 6 laskar santri Front Pembela Islam yang dibunuh oleh polisi Polda Metro Jaya, dan pembunuhnya itu dihukum lepas, ya, tidak dipenjara tapi divonis lepas oleh hakim. Maksudnya lepas, mereka terbukti melakukan kejahatan tetapi harus dilepaskan karena polisi itu membela diri dari 6 anak muda yang mereka bunuh. Aneh, bukan? Mereka tembak dari jarak dekat. Polisi itu menembak dari jarak dekat 6 anak muda itu. Untuk mereka semua, setelah disiksa, mereka kemudian tembak dari jarak dekat. Ada yang tembus kepala, ada yang tembus jantung. Sebanyak 19 peluru. Peluru orang-orang zalim. Ya, menembus tubuh 6 syuhada. Man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membuatkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini untuk membuat masjid 6 Syuhada. Kami sendiri, saya Yudi Pramuko sebagai penggagas Masjid 6 Syuhada. Kita masih ingin membebaskan tanah 100 dan 300 meter, 400 meter supaya bersambung dengan Masjid 6 Syuhada dan bersambung dengan tanah wakaf yang sudah ada 400 meter yang dipisahkan. Tanah wakaf 403 meter itu dipisahkan oleh tanah milik orang lain. Silakan yang membebaskan 400 meter itu 400 juta. Nanti kita teruskan pembuatan masjid dan pesantren dan sekolah di atas tanah 120, 400 meter tambah 400, 800 tambah 120, 300, 820 meter. Cukup dibikin sekolah 3 lantai.
dan pesantren tahfiz Quran. Kita ingin melahirkan generasi baru penghafal Quran. Orchard baru buka, Alfa kosong, jalan desa. Madura jam kita pulangnya ke lapangan sepak bola Pajur. Ya, yang ada 1-2 orang dewasa naik motor, tapi banyak anak-anak. 6:30 ini biasa mereka mungkin habis sahur. Keliling kampung rombongan. Di sini kita mulai ngapal Quran ya. Juz 15 juz 25. Kalau ngantuk tidur. Tapi insya Allah targetnya 1 hari ini 15 baris. Tapi tadi istri baru pulang dari belanja di kampung. Saya tanya dia beli untuk jualan sore, berarti hari pertama udah mau jualan ya gorengan. Berarti saya bikin bubur hari ini. Sehingga seperti perjanjian awal hari kedua jualan. Wak, mau jualan sore? Iya, insya Allah. Tapi di sana, iya jauh nggak ada dananya. Yang dijual hanya tahu isi 20, tahu isi 20, bakwan 20, dan bubur ayam 1 liter. Ya untuk bayi, untuk yang sakit, untuk yang kena stroke. Kalau bikin sendiri lama, mendingan beli. 10.000 dapat, 5.000 dapat. Nggak tahu umur sampai kapan, sekarang udah 63 tahun 7 bulan. Mbak, jalan-jalan Mbak. Tadi itu bude yang negur. Jualan nasi kuning semua. Wah, cerah, Masya Allah. Lapangan bola Pajur. Kita potong deh supaya nggak terlalu muter.
Ya kita apain dulu Pak ya. 5 baris pertama, 5 baris kedua, dan kemudian 5 baris ketiga. Jadi 15 baris dibagi 3. Ada kambing tuh. Kambing Jolali sudah beranak 1, jadi yang kambing 2 beranak 1 untuk yang dua ekor jantan. Itu ekor jantan. Yan. Ngapain lo? Panen. Panin. Mau udah nyari? Habis sisa kemarin sore. Berapa kambing semua? Ada 20, Pak. 20, Masya Allah. Banyak. Bisa pagi makan pagi, sarapan. Kambing Jolali yang mana? Gitu. Oi. Ini lagi bunting. Jadi bunting yang kedua. Ya. Yang anaknya mana? Anaknya baru saya jual buat puasa. Wah, berapa dijual? 1,5. 1,5. Jadi kalau ini lahir bagian misalnya Jolali dong? Iya. Itu dikit lagi paling 2 habis lebaran. Tuh, tete udah gede. Oh itu? Iya. Emang kambingnya ini sama ini? Enggak, yang satu lagi itu. Laki? Cewek juga itu. Cewek? Lagi bunting juga. Oh lagi bunting juga? Berarti bagian lu tuh? Ya. Saya panen gua. Ntar kalau bagian misalnya Jolali jangan lu jual ya? Ya kagak lah. Enggak, maksudnya digedein. Iya. Ntar buat dipotong, kalau misalkan itu buat dipotong di pesantren gitu. Iya, buat kurban. Kurban. Iyalah, apa istilahnya? Apa kurban apa kekah? Iya. Nanti jadi kan manfaat buat Semua. yang itu, berarti lu dapat lagi 1. Yang lagi bunting lagi. Iya. Yang dari desa udah beranak 2. 2. Warnanya warna jatuh lagi dari desa. Baru kok bisa kapan bunting ya lo? Dari sononya udah pada ini. Oh gitu. Banyak lu 20. Semuanya mah sama anak mah 22. Cuman Orang yang lagi udah ada anak. cuman ini ya, pakannya agak repot ya. Ya, lumayan sekarang mah. Udah banyak banyak yang dari rumput. Ini yang dari desa. Ini desa nih. Yang 4 Nih. programnya Prabowo, Ya. tahanan pangan. Anaknya udah dimulai makan. Udah beranak nih. 2 ekor jantan. Dari desa berapa semuanya? Semuanya 5. 5. Terus udah beranak 2. Banyak loh. Kalau pesan Jolali datengin lagi 4, lu sanggup nyari makan ya? Hah? 4 kali berapa? 2 juta ya? Berapa? 8 juta. Oh gitu. Apa? 40.000 sekarung. Karena jalannya ketemu. Duitnya? Kawan sama jalanan. Kita lagi punya modal nih kali. Ya jadi penonton barangkali ada yang berminat untuk program apa ketahanan pangan bagi hasil dengan petani pesan Jolali butuhkan 8 juta untuk 4 yang tempo hari Sehari 6 karung. sehari 6 karung. Yang kemarin sudah 2, lahir 1, beranak 1, bagian boyon yang ini yang miara. Nanti ini yang program sebelumnya dari pesan Jolali
yang satu udah bunting lagi untuk bagiannya, bagian pesantren Jolali kita kembangkan, dan terus yang bunting lagi yang ketiga. Jadi itu apa, bagian dari Boyon yang memeliharanya. Jadi bagi hasil. Kulit nanasnya dari mana? Dari PGR. Oh iya. Nanas madu. Oh iya gitu. Mas, kulitnya dimanain? Saya buang, Mas. Ya, Jangan dibuang, saya karunin. Setengah karung gede. lumayan. Ini RJB Farm apaan? RJB nih. RGB Rajabi, kan marahnya ya. Rojabi. Oh. Air petang kata tuh Rojab. Nanti kalau Jolali punya kambing lagi, kasih nama Pesantren Jolali Farm ya? Iya. Jadi 2 kandang. Dipisah ya? Jadi penonton silakan kalau mau Kadang infak kambing untuk membantu petani-petani di Kampung Tajur yang binaan dari Pesantren Jolali, dan mereka tiap sore ngaji, belajar ngaji dan azan sholat ya, Boyon itu. Jadi satu kambing 2 juta, kita perlu 4 kambing 8 juta, ditambah yang sudah ada jadi 10 kambing. Insya Allah nanti amal solehnya menyertai dari para donatur hingga negeri akhirat ya, alam barzah, alam kubur. Kambingnya akan mati tapi insya Allah pahalanya akan tetap abadi. Kami tunggu di rekening BSI 1012 6567 81 program kambing atau Pesantren Jolali Farm. Ya, namanya Jolali Farm ya. Pesantren Jolali Farm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.